Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umi Zaida. Pagi ini kita mau panen terong di kebun belakang rumah, jadi ikuti terus ya. Nah teman-teman, jadi ini kebun di belakang rumah aku ya teman-teman. Kalau kebun yang di depan rumah khusus ditanamin sayuran-sayuran kecil kayak bayam, kangkung, sawi, dan pakcoy. Terus ada cabai juga. Nah, ini kita panen yang ketiga kali, alhamdulillah. Jadi ini terong ungu yang jenis bulat. Ukuran segini udah bisa dipanen. Kalau kelamaan nanti bisa tua, terus bijinya gede-gede ya, teman-teman. Kalian suka sayuran ini enggak? Nah, apa sih manfaat sayuran terong ini? Jadi teman-teman, terong ungu memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, menekan resiko penyakit jantung, mencegah penyakit diabetes, menurunkan berat badan, melancarkan sistem pencernaan, memelihara kesehatan tulang, dan melindungi tubuh dari infeksi bakteri. Lanjut, di sore harinya kita mau tata ulang tanaman sayur yang ada di kebun belakang rumah. Karena kita juga ada pelihara kelinci, jadi mau kita bikin space khusus untuk kelinci bermain. Karena selama ini kita biarin berkeliaran di antara tanaman ini, jadi banyak sayuran yang dimakan sama mereka. Nah, ini tanaman kacang panjang yang baru kita pindahkan ke sini, cuma satu polybag yang selamat. Waktu itu ada beberapa polybag lagi yang udah hampir berbunga, tapi udah digigit sama kelinci di pangkalnya. Oke teman-teman, sekarang kita mau stek tanaman jeruk ini. Jadi ada beberapa cabang baru yang kita biarkan tumbuh besar untuk kita stek ulang. Untuk tanaman ini harus taruh di tempat yang kena matahari ya teman-teman, minimal sehari 6 jam atau 8 jam, walaupun nggak full dari pagi sampai sore. Karena pengalaman kita dulu waktu pertama kita tanam, kok nggak tumbuh-tumbuh cabang udah hampir sekitar 2 tahunan. Nah, setelah pindahin ke tempat yang kena matahari, langsung tumbuh cabang yang baru banyak banget sampai sebesar ini. Untuk cara steknya seperti ini ya teman-teman, dipotong beberapa ruas, kurang lebih 8 ruas, sisain 2 daun di bagian atasnya. Untuk bagian pucuknya nggak kita ambil ya teman-teman, tapi kalau ditanam tumbuh juga sih sebenarnya. Tapi karena ini bagian pucuknya kurang bagus, jadi kita buang aja. Tanaman satu ini harus banget ada di rumah karena pas perlu untuk masak tinggal kita petik aja. Bisa untuk bikin bumbu pecel, bikin rendang, dan lain-lain. Nah, ini dia kelincinya yang berkeliaran di tanaman sayur. Setelah semua dipotong, sekarang buang dulu semua daunnya, sisain 2 aja, terus buang juga durinya bagian bawah supaya mudah saat ditanam ke polybag. Sambil menunggu ini selesai, kita lihat dulu yuk tanaman apa aja yang ada di belakang sini. Pokoknya di belakang sini semua ada ya teman-teman, sayuran dan kelinci juga. Nah teman-teman, ini tempat rambat tanaman yang baru. Kalau kalian lihat di video-video aku sebelum ini, tempat rambat tanaman yang kemarin bukan di sini. Sekarang pindah posisi karena mau ditaruh kandang kelinci di pinggir sebelah sana. Karena tempat rambat ini cuma satu yang baru siap, jadi bakal kita taruh beberapa macam tanaman di satu tempat ini. Terus di sini juga ada daun ubi. Nah, di sebelah sana tuh kandang kelincinya. Dan ini bawang merah udah mau bisa dipanen. Di sini juga ada berbagai macam sayuran, ada seledri dan ada bunga hias juga, tapi area sini kurang kena matahari. Nah, ini tomat dan ini gambas. Ini gambas yang udah besar, yang udah bisa dipindahin ke tempat rambat yang baru. Nah, ini cabai rawit udah mulai berbunga tapi kurang subur. Nah, ini ada daun kari, terus di sampingnya ada daun jeruk yang kita potong tadi. Pokoknya macam-macam di belakang sini ya, teman-teman. Oke, lanjut teman-teman, ini udah siap, tinggal kita tanamin ke polybag. Jadi sebelum ditanamin, kasih sedikit penumbuh akar supaya cepat tumbuh ya teman-teman. Untuk penumbuh akar ini bisa kalian beli di toko pertanian atau bisa juga kalian buat sendiri di rumah ya teman-teman, dari bahan yang organik. Nah, cara membuat penumbuh akar tanaman dari bahan organik ada beberapa macam, jadi bisa disesuaikan aja. Yang pertama bisa kalian gunakan bawang merah, jadi caranya haluskan 15 siung bawang merah, tambahkan 1 liter air dan aduk hingga rata.
lalu saring supaya terpisah dari ampasnya. Nah, gunakan untuk merendam bagian stek batang selama 3 hingga 5 jam. Untuk metode cangkok, oleskan pada bagian batang tanaman cangkok dan bungkus dengan media tanah atau sabut kelapa. Menyiram tanaman dengan air bawang merah juga bisa untuk pertumbuhan semua jenis tanaman. Atau kalian bisa juga menggunakan bawang putih, caranya sama juga seperti bawang merah. Dan yang ketiga bisa juga menggunakan air kelapa. Lanjut kita mau pangkas dulu tanaman jeruk ini sebelum kita pindah posisi ke sebelah sana. Nah, cara merawat daun jeruk ini mudah ya teman-teman. Yang pertama, siram secara rutin, pastikan tanah tetap lembab terutama selama musim kering. Jangan biarkan tanah terlalu basah atau terlalu kering juga. Periksa kelembaban tanah sebelum menyiram. Berikan pupuk organik secara berkala untuk memastikan pertumbuhan yang baik dan melakukan pemangkasan rutin ya teman-teman. Nah, di sini juga ada pohon kemangi, kita pangkas sekalian karena udah habis daunnya, udah tua, batangnya juga udah besar. Tapi di sini udah tumbuh tunas baru. Nah, ini kan tunas barunya. Di setiap cabang udah ada daun baru ya teman-teman. Untuk tanaman kemangi ini memang sangat mudah tumbuh dan minim perawatan juga. Sekarang kita pindahin dulu satu-satu tanaman ke sebelah sini biar terlihat rapi, karena di sebelah sana khusus untuk kelinci. Memang perlu waktu agak lama ya teman-teman buat rapiin belakang ini karena semua pada sibuk, jadi sehari cuma sempat kerjain paling lama 1 jam di sore hari. Nah, di sini juga masih banyak kayu-kayu untuk bikin kandang kelinci. Nah, di sebelah sini posisinya. Kemarin itu kita taruh di sudut yang sebelah ini. Jadi sekarang pindah posisi supaya lebih bagus. Nah, ini terong yang udah besar mau kita panen juga. Terus di sini juga ada kelinci yang lagi main. Dia suka makan rumput dan biasanya dia juga suka makan daun terong. Nah, ini bawang udah bisa dipanen. Masya Allah, ini udah sekitaran 70 hari dia udah bisa dipanen kalau udah mulai tumbuh bunga seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini juga aku taruh bunga bougainville biar lebih cantik ada warnanya. Nah, si kelinci ini dia gemoy banget nggak sih teman-teman? Dia tuh nggak mau dikandangin, jadi yang besar-besar kita biarkan lepas. Kalau yang kecil-kecil tetap kita kandangin karena suka dikejar sama kelinci besar ini. Jadi mereka tuh berantem yang besar sama yang kecil. Jadi kita pisahin aja, kita biarkan yang besar-besar ini di luar kandang. Gimana teman-teman, suka pelihara kelinci juga? Selain dia lucu, kotoran dan urinnya bisa untuk pupuk organik semua tanaman. Oke, baiklah teman-teman, sekian dulu video aku hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi inspirasi teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.